Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua sehat dan tetap jaga kesehatan ya. Perkenalkan, saya Roshidah Mita Zuliana, mahasiswa magang dari IAIN Tulungagung, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya sebagai guru magang mata pelajaran fikih kelas 11 yang diampu oleh Bapak Muhammad Fahru Rozi. Langsung saja, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas minggu lalu, yaitu tentang syarikoh atau mencuri. Dan untuk materi minggu ini, tentang hirobah atau perampok, penyamun, dan merompak. Pembahasan kita pada hari ini terkait dengan hirobah terdiri atas 5 sub. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, hukum. Yang ketiga, had. Yang keempat, pelaku hirobah yang taubat. Dan yang terakhir adalah hikmah pengharaman hirobah. Poin yang pertama adalah pengertian hirobah atau penyamun, perampok, dan merompak. Pengertian hirobah terdiri dari 2 macam. Yang pertama, menurut bahasa Arab dan istilah. Menurut bahasa Arab, artinya qat'ut thariq, yang berarti penghadangan di jalan, atau hirobah, yang artinya penyerangan. Istilah qat'ut thariq, walaupun artinya penghadangan di jalan, tidak berarti menyamun. Sebab thariq berarti mahalul murur, yang juga mencakup bangunan, rumah, lautan, dan sebagainya. Dengan demikian, merampok dan merompak pun dapat dikategorikan ke dalam qat'ut thariq yang diancam dengan had jika persyaratannya terpenuhi. Sedangkan menurut istilah, hirobah artinya mengambil harta orang lain dengan kekerasan dan ancaman atau sampai membunuh si korban. Perbedaan pengertian tersebut terletak pada tempat kejadiannya. Menyamun dan merampok terjadi di daratan, sedangkan merompak terjadi di laut. Contoh dari menyamun dan merampok adalah pembegalan di jalan, sedangkan merompak contohnya adalah pembajakan kapal laut. Poin yang kedua adalah tentang hukum hirobah atau penyamun, perampok, dan perompak. Seperti diketahui, menyamun, perampok, dan perompak adalah kejahatan yang bersifat mengancam harta dan jiwa. Dengan hanya merampas harta, perbuatan itu sama dosanya dengan mencuri, bahkan lebih besar, sebab di dalamnya terdapat unsur kekerasan. Sedangkan, jika sampai membunuh korban, jelas bahwa perbuatan itu hukumnya haram, termasuk salah satu dosa besar. Oleh karena itu, jika penyamun, perampok, perompak ini diancam hukuman had, juga diancam hukuman akhirat yang berupa azab yang sangat besar. Seperti dijelaskan dalam firman Allah, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 33, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walahum fil akhirati adzabun adim, yang artinya, dan akhirat mereka, para penyamun, beroleh siksaan yang besar. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 33. Yang poin selanjutnya adalah had penyamun, perampok, perompak. Had penyamun, perampok, atau perompak telah dinyatakan tegas dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innama jazaa'ul ladina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim
aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Yang artinya, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal terbalik atau secara bersilang, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan akhirat mereka, para penyamun, beroleh siksaan yang besar. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 33. Berdasarkan ayat di atas, para ulama telah sepakat bahwa had penyamun, perampok, atau perompak itu berupa dipotong tangan, dibunuh, dan diasingkan dari tempat kediamannya. Kemudian mereka berbeda pendapat apakah hal yang disebutkan dalam ayat itu bersifat tauzi'i, yang artinya macam hukum disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan, atau bersifat tahyiri, yang artinya memilih di antara beberapa macam hukuman. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang diterangkan dalam ayat tersebut di atas bersifat tauzi'i. Oleh karena itu, had dijatuhkan sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Jika pelaku mengambil harta dan membunuh, maka hukumannya adalah hukuman mati. Jika membunuh korban tapi tidak mengambil harta, pelakunya juga tetap dihukum mati. Jika mengambil harta tapi tidak membunuh, maka hukumannya adalah dipotong tangan dan kaki secara silang. Misalnya, tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan. Yang selanjutnya, jika tidak mengambil harta dan tidak membunuh, maka si pelaku dipenjara atau diasingkan. Perlu dijelaskan bahwa hukuman mati terhadap penyamun, perampok, atau perompak yang membunuh korbannya adalah atas dasar had, bukan atas dasar kisos. Oleh sebab itu, tidak dapat gugur walaupun dimaafkan oleh ahli waris korban yang dibunuhnya. Sedangkan sebagian ulama salaf berpendapat bahwa had penyamun, perampok yang dijelaskan dalam ayat tersebut bersifat tahyiri, yaitu hakim boleh memilih hukum terhadapnya dengan salah satu jenis hukuman yang disebutkan, seperti dipotong tangan dan kakinya, dibunuh, atau diasingkan dari negeri tempat kediamannya. Yang selanjutnya adalah para pelaku hirobah yang taubat. Para pelaku hirobah yang taubat setelah tertangkap tidak dapat mengubah sedikitpun ketentuan hukuman yang ada terhadapnya. Namun, jika mereka taubat sebelum tertangkap, misalnya dengan menyerahkan diri dan menyatakan taubat, maka gugurlah had-had yang merupakan hak Allah. Ketentuan itu didasarkan pada firman Allah, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annahu laha ghafurur rahim. Yang artinya, kecuali orang-orang yang taubat di antaranya mereka, sebelum kamu dapat menguasai atau menangkap mereka, maka ketahuilah bahwasannya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 34. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah itu akan mengampuni mereka, para penyamun, perampok, perompak, atau pelaku hirobah tersebut yang taubatnya itu sebelum tertangkap. Ayat ini menunjukkan bahwa
had yang merupakan hak Allah itu dapat gugur jika yang bersangkutan taubat sebelum tertangkap. Jadi, para pelaku hirobah tersebut dapat kehilangan hukumannya jika mereka sudah bertaubat sebelum tertangkap. Yang selanjutnya adalah hikmah pengharaman hirobah. Yang pertama, seseorang tidak akan dengan mudah mengambil harta orang lain karena hal tersebut akan memunculkan efek ganda. Orang tersebut akan mendapatkan sanksi moral, yaitu rasa malu, terus mendapatkan sanksi yang berupa had. Yang selanjutnya, seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. Yang selanjutnya, menghindarkan manusia itu sendiri dari sikap malas. Mencuri atau perbuatan hirobah tersebut selain merupakan cara singkat memiliki sesuatu secara tidak sah, juga merupakan perbuatan tidak terpuji yang hanya akan memunculkan sifat malas. Sifat ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dan yang terakhir, membuat jera pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Perbuatan jera tersebut dapat didapatkan ketika seseorang itu menerima hukuman seperti had dan hukuman lain. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.